Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu Guru hari ini sudah menyempatkan waktu. Saya tidak memakan waktu yang banyak, saya akan melakukan pemimbasan, sedikit berbagi informasi kepada Bapak Ibu tentang apa sih guru penggerak itu. Jadi kira-kira apa hubungannya dengan kurikulum Merdeka? Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang sedang kita laksanakan sekarang, dan guru penggerak ini. Jadi ada kaitannya antara kurikulum Merdeka dengan guru penggerak. Ini adalah guru penggerak sebagai yang mengawali dan yang menggerakkan seluruh ekosistem yang ada di sekolah yang nantinya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai. Berikut pembahasan guru penggerak saya Ruhila Nur Arifina dari calon guru penggerak angkatan kelima. Nah, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu, kira-kira apa itu guru penggerak? Guru yang menggerakkan. Oh, baik, terima kasih Pak Darso. Bagus sekali. Ya, apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang menggerakkan. Karena dari adanya guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagus, terima kasih Bu Elvinda ya. Jadi itu adalah pengertian dari guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Jadi intinya itu adalah bagaimana caranya menggerakkan keseluruhan ekosistem, baik dari kekuatan, kemudian kelemahan dari sekolah kita itu seperti apa. Jadi kita akan memanage hal tersebut untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang nyaman dan aman dan bermakna untuk peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya ya, jadi latar belakang kegiatan saya hari ini itu adalah dilakukan untuk memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak. Selain itu juga saya berbagi informasi dan pengetahuan kepada rekan sejawat tentang guru penggerak untuk memotivasi rekan sejawat agar pendaftaran untuk angkatan selanjutnya dapat berpartisipasi. Ini menurut saya sebuah pendidikan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita Bapak Ibu. Jadi saya berharap teman-teman dari SMA Persatuan untuk angkatan selanjutnya barangkali ada yang berminat ya untuk mengikuti angkatan selanjutnya. Baik, kemudian selanjutnya, nah yang akan saya paparkan hari ini itu adalah tentang adanya modul yang pertama yang sudah saya pelajari, itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Jadi dasarnya terlebih dahulu, apa pengertian dari guru penggerak, terus kemudian bagaimana guru itu bergerak, kemudian menggerakkan seperti itu. Yang pertama ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua ada nilai dan peran dari guru penggerak, kemudian yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir nanti adalah adanya budaya positif. Nah ini yang sudah ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tarji ya, kira-kira secuil dari adanya yang mau saya sampaikan. Kemudian yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti Bapak Ibu sudah sangat mengenal sekali tentang adanya Ing Arso Sitomodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani ya. Nah ini yang apalagi terutama Tutwuri Handayani yang dijadikan sebagai simbol dari adanya pendidikan Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah Tutwuri Handayani ini itu adalah bagaimana caranya kita berharap ya mendorong anak-anak, terus kemudian memberikan dukungan agar siswa itu menjadi pemimpin kita nantinya. Jadi mempersiapkan generasi selanjutnya, begitu ya. Nah, kemudian untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dua poin yang akan saya sampaikan dari ke-10 ya. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama ya, dasar-dasar yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi dari sini Bapak Ibu, dasar-dasarnya itu adalah menuntun. Ya, pendidikan itu hanya menuntun. Kita tidak bisa membentuk, nggak bisa. Karena apa? Karena sejatinya sebenarnya peserta didik kita, anak-anak kita itu semuanya sudah memiliki kodrat alamnya sendiri dan kodrat zamannya sendiri. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Seringkali disampaikan juga, bahkan juga Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri.
Jadi semisal karena sekarang adalah abad 21, maka kita tidak bisa menyamakan dengan gaya pendidikan zaman dahulu. Mungkin ada pemikiran seperti punishment and reward itu masih dilakukan, tetapi Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya bahwa punishment and reward itu tidak bagus untuk dilakukan karena akan memberikan efek disiplin negatif nantinya. Apa itu disiplin negatif? Nanti akan saya jelaskan pada budaya positif ya. Jadi di sini kita tugasnya adalah menuntun. Jadi ketika kita melihat anak-anak kok sering main TikTok, terus kemudian sering mau bermain game dengan gadgetnya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita berinovasi? Kita mengikuti gaya mereka. Loh, tapi kan susah Bu, kira-kira seperti itu. Nah, mau tidak mau sebagai guru kita harus belajar. Nah, begitu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini adalah gambaran ya Bapak Ibu, ini adalah gambaran interpretasi atas maksud pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang paling bawah di situ terlihat, itu adalah menuntun kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat, jadi dia sudah memiliki kemampuan, kekuatan, gambaran dari adanya diri. Jadi ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya manusia lahir itu seperti kertas putih bersih. Itu ada beberapa aliran yang menganggapnya kurang betul. Kenapa? Karena sejatinya anak lahir itu sudah memiliki yang namanya kemampuan dan kekurangan. Bahkan nilai-nilai buruk seperti adanya sifat-sifat dan karakter yang tidak baik itu muncul. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan yakni adalah untuk mengaburkan. Jadi agar nilai-nilai yang sudah ada pada diri yang buruk tadi tidak muncul, tetap buram, disamarkan. Jadi yang dimunculkan adalah nilai-nilai yang positif. Baik, begitu nggih. Nah, dari adanya menuntun kodrat, kekuatan kodrat ya Bapak Ibu, itu sebagai manusia berarti relasinya, hubungannya saya, jenengan, kita semua dengan Tuhan. Kemudian dan semesta. Kemudian untuk sebagai anggota masyarakat berarti dia berkontribusi dalam lingkungan ya, baik dalam lingkungan terkecil keluarga, karena pendidikan yang utama dasar adalah dari keluarga, okay? Kemudian yang kedua itu dari kelas ya, yang kita ketemu setiap hari, kita mendidik anak setiap hari, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lokal wilayah, nasional, regional, dan yang paling besar atau luas adalah global. Karena ada salah satunya profil pelajar Pancasila adalah berkebinakaan global, itu seperti itu. Nah, dari adanya menuntun tadi ya, kekuatan kodrat kemudian mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa maksud dari keselamatan dan kebahagiaan? Keselamatan dan kebahagiaan itu adalah ketika peserta didik kita itu mampu untuk mengarungi kehidupannya dengan keterampilan yang dimiliki, yang sudah kita tuntun, yang sudah jenengan tuntun Bapak Ibu, itu seperti itu nggih. Jadi inti dari adanya pendidikan itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu sudah berhasil apabila Bapak Ibu sudah mengantarkan anak-anak kita nanti yang kemarin juga sudah kita lakukan semuanya. Saya yakin bahwa kita semuanya sudah melakukan hal tersebut. Mungkin kita tidak sadar saja, kurang aware bahwa kita sudah melakukan hal tersebut. Okay? Terus kemudian selanjutnya, yang kedua, poin yang kedua yakni adalah nilai dan peran guru penggerak. Baik nilai maupun dari adanya peran sama-sama memiliki 5, ya, jumlahnya ada 5. Yang pertama saya berikan sebuah gambar ya. Ini ada sebuah gambar. Ini adalah roda nilai dari guru penggerak. Ini adalah nilai-nilai yang wajib ada pada diri. Bu, apakah ini hanya terlepas kepada guru penggerak saja? Tidak Bapak Ibu. Semuanya wajib untuk memiliki nilai tersebut. Ya, ada 5 nilai. Yang pertama adalah ada nilai mandiri, yakni memiliki daya lenting. Pasti jenengan sudah memiliki bahwa saya memiliki kekuatan, saya mandiri, saya akan tahu untuk meningkatkan keterampilan saya seperti apa, bagaimana caranya. Nah, itu jenengan sudah lakukan dengan melalui berbagai pelatihan dan workshop. Nah, itu juga termasuk dari adanya mandiri, nilai mandiri. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak Tarji, reflektif. Jadi jenengan melihat kembali, kilas balik apa yang sudah saya terangkan, apa yang sudah saya ajarkan ke anak, kemudian bagaimana cara melengkapi apa kekurangan saya. Nah, itu adalah masuk dari nilai reflektif, daya saing terhadap adanya, loh, mosok lu guruiku kok iso, mosok aku gak iso. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nilai kolaboratif.
Jadi Bapak Ibu, nilai kolaboratif itu adalah ketika meskipun berbeda mata pelajaran, akan tetapi sekarang kita kan dengan kurikulum Merdeka nggih, dengan project profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Nah, itu di situ kan nanti kolaborasi antara dari adanya matematika, bisa juga dengan geografi, bisa juga dengan ekonomi. Nah, itu seperti itu nggih. Jadi melakukan kolaborasi ya. Bapak Ibu untuk meningkatkan adanya gaya pembelajaran kita. Kemudian yang keempat yakni adalah inovatif. Nah, inovatif ini karena kita melihat dari adanya kodrat zaman anak kita yang sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu pasti sudah merubah gaya. Yang awal mulainya dengan metode ceramah saja, sekarang bisa dengan game. Bisa saja dengan adanya pemanfaatan media yang paling sering saya lihat itu dengan menggunakan TikTok ya. Jadi memanfaatkan hal yang sering dipakai oleh anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, di sini untuk berpihak pada murid ini dari keseluruhan 4 nilai ini berpusat pada murid atau peserta didik. Bahwa yang pertama, tujuan kita yang utama itu pasti untuk keselamatan dan kebahagiaan dari siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah peran dari guru penggerak ya. Ketika sudah memiliki 5 nilai tersebut ya, saya berpikir bahwa Bapak Ibu pasti mungkin belum 5, tapi setidaknya sudah ada 3 ataupun 4 pada diri Bapak Ibu, okay? Tinggal melengkapi saja. Nah, ketika sudah memiliki 5 nilai tersebut, okay, Bapak Ibu, itu nanti akan memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, baik dari pemimpin pembelajaran pada kelas maupun juga pada guru yang lain, begitu Bapak Ibu. Okay? Terus kemudian dari harapan, semangat, antusiasmenya itu kemudian mengarah kepada adanya peran yang kedua, yakni adalah adanya coach bagi guru yang lain. Kemarin Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop Kesemaga itu nantinya juga akan menjadi coach bagi guru yang lain, memberikan informasinya, memberikan pengetahuannya kepada teman yang lain. Nah, itu bisa disebut sebagai coach. Apa Pak Darso coach bahasa Indonesianya itu artinya? Coach itu pelatih. Coach itu pelatih. Baik, terima kasih. Nah, berarti sama nggih kayak pelatih sepak bola? Ya, coach tahe. Coach tahe nggih. Baik ya. Jadi untuk pengertian coach bagi guru lain berarti pelatih bagi teman sendiri ya. Kemudian yang ketiga yakni pendorong kolaborasi. Saya mendorong Bapak Ibu jadi untuk belajar bersama, tidak belajar sendiri-sendiri. Gimana ya caranya nanti kalau dulu kita mengenalnya STEM, kita mengenalnya STEAM, nanti berubah lagi sekarang menjadi kurikulum Merdeka, ada proyeknya. Nah, saya mendorong Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu juga bisa mendorong teman-teman yang lain untuk melakukan kolaborasi. Begitu. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bagaimana cara kita, kemudian peran kita adalah mewujudkan bahwa siswa itu dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di kelasnya sendiri bagi teman-temannya yang lain. Itu begitu. Kemudian yang terakhir adalah penggerak komunitas praktis. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu lakukan di MGMP. Yang mungkin ada yang menjabat sebagai ketua, sekretaris maupun bendahara ataupun anggota, semuanya bisa melakukan sebagai penggerak komunitas praktisi. Kemudian selanjutnya, nah yang ketiga yakni adalah visi guru penggerak. Untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Apa kira-kira budaya sekolah yang dimiliki oleh SMA Persatuan? Anaknya beriman dan bertakwa, sering pada jam kalau itu ngaji hotmil Quran, kemudian baca tulis Al-Quran, ya seperti itu. Nah, itu merupakan adalah sebuah budaya. Nah, hal tersebut itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dan itu akan membawa sebuah perubahan pada budaya sekolah yang semakin positif. Maka dari itu, untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, guru penggerak harus memiliki visi. Biasanya ini dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas atau semacam kontrak pada kelas. Ketika saya pelajaran saya telat, maka saya harus seperti apa? Kamu telat harus seperti apa? Bapak Ibu, itu salah satu bentuk dari visi guru penggerak. Kenapa kok kontrak kelas? Karena itu hal terkecil yang bisa merubah dari adanya budaya sekolah. Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah budaya positif. Mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan?
Dengan menerapkan disiplin positif pada anak, maka karakter baik pada anak akan menguat, ya, dan menyamarkan karakter buruk yang dimiliki agar tetap buram. Jadi nilai-nilai negatif pada anak itu diusahakan tetap ditutup, jangan sampai muncul. Nah, bagaimana caranya? Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua di rumah, guru, staf administrasi dan lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk budaya positif ini, disiplin positif ini yang kebalikannya tadi adalah disiplin negatif. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah disiplin negatif dan itu tidak memberikan jangka yang bagus. Ya, hanya jangka lama tetapi menggoreskan luka pada anak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar tidak hal tersebut dikurangi? Ketika anak melakukan kesalahan, pahami dulu apa kira-kira yang menjadi permasalahan. Saya yakin Bapak Ibu sudah pasti sangat paham dan sudah melakukan hal tersebut. Nah, tetapi saya berharap ke depannya bahwa kita semua Bapak Ibu guru mengetahui bahwa kemampuan anak, kekuatan anak, kekurangan anak kita harus tahu dan tidak boleh menyamaratakan karena semuanya memiliki karakter yang berbeda. Jadi ketika ada anak ini yang gayanya seperti ini dengan gaya belajar kinestetik, mungkin bisa diberikan dengan cara teater atau drama di kelas. Kemudian kalau umpamanya anaknya tipenya visual, harus ada contoh-contoh penggambaran. Ada media yang menarik agar bisa tetap rajin untuk melihat ke depan ke Bapak Ibu guru. Kemudian kalau umpamanya visual, audio, tipe auditori, jadi mendengarkan. Ya maklumi saja, mungkin anak dengan mengikuti kegiatan lain atau ketika jenengan menerangkan, menjelaskan itu, terus kemudian ada anak ini ternyata jenengan tanya ternyata bisa, oh berarti anak tersebut itu tipikalnya auditor. Nah, terus bagaimana cara asesmennya? Nah, ini dilihat dari adanya gaya karakter masing-masing peserta didik. Nah, berhubung dengan kurikulum Merdeka tadi ada hubungannya. Jadi tidak, Ibu Bapak Ibu tidak menyamakan lagi sama semuanya, tetapi sesuai dengan gaya atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir saya menyambung dari adanya yang disampaikan sama Pak Tarsi. Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu sudah mengingat, saya yakin pasti jenengan semua sudah aktifasi akun belajar ID-nya. Karena kurikulum Merdeka ini membutuhkan akun belajar ID, nah jenengan saya harap jenengan mengingat passwordnya, mulai login lagi, mulai dilihat lagi dan memanfaatkan dari akun belajar ID. Karena untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tadi sudah disampaikan, barangkali ada yang sudah pegang gawainya masing-masing, HP-nya masing-masing, bisa download melalui Play Store, platform. Oh terima kasih dari adanya platform Merdeka Mengajar, Nah di sini platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Di situ di dalam adanya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, saya keluar dari sini sebentar, saya contohkan punya saya sedikit menyambung Ibu Umi. Nah di sini ketika jenengan login itu nanti jangan lupa kalau umpamanya melalui laptop atau komputer jenengan kasih slash atau garis miring home nanti jenengan bisa login di sana menggunakan akun belajar ID. Nah ketika tampilannya sudah seperti ini berarti otomatis Bapak Ibu sudah bisa berkarya, sudah bisa berinovasi, sudah bisa membuat kelas. Sama seperti Google Classroom sama. Akan tetapi di situ sudah ada materi terutama tentang literasi dan numerasi yang nantinya bisa Bapak Ibu berikan buat anak-anak. Jadi situ ada contohnya, ada asesmen murid nanti ada penilaiannya di situ nanti ada. Kemudian perangkat ajar tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tarji, kemudian bukti karya, praktik baik yang Ibu lakukan. Jenengan buat ice breaking mawon, jenengan videokan, jenengan upload di sini. Itu sudah menunjukkan bahwa jenengan sudah memiliki sebuah bukti karya, praktik baik yang jenengan bisa upload ke sini, yang nanti akan bisa dijadikan referensi maupun contoh bagi guru-guru se-Indonesia lainnya.
Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pelatihan mandiri. Jadi jenengan selain melatih anak-anak, jenengan juga bisa belajar. Kira-kira bagaimana memahami dari adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana caranya kita manajemen kelas tersebut, itu semuanya ada di pelatihan mandiri. Kemudian untuk video inspirasi, ini bisa berupa dari adanya teman-teman yang lainnya sudah melakukan praktik baik. Selain itu juga ada video yang dari pemerintah atau Kemdikbud. Kemudian di sini ada komunitas. Nah, di sini biasanya berisi komunitas belajar. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan untuk memudahkan barangkali Bapak Ibu yang lupa dengan passwordnya, saya beserta tim Bu Umi sudah menyiapkan Google perangkat ajar sesuai dengan mapel jenengan masing-masing melalui Google Drive, dan itu bisa jenengan akses melalui akun Belajar ID Bapak Ibu. Baik, nah kenapa kok ada antropologi Bu Vina di situ? Tidak apa-apa, barangkali ada yang butuh, kan bisa sedekah juga bagi-bagi ke teman yang lain, nggih. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran, nggih, Bapak Ibu. Ada mulai dari bahasa Jawa, geografi, pendidikan agama, budi pekerti, nggih, sejarah, semuanya sudah ada, nggih. Jadi mulai dari ATP, CP, kemudian MA, modul ajar, semuanya sudah ada. Jadi untuk memudahkan jenengan, kalau umpamanya kok susah sih, kok download melalui HP nanti pindah lagi ke laptop. Nah, itu sudah saya downloadkan, sudah saya folderkan, sudah saya siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal action mawon, tinggal login mawon ke akun Belajar ID-nya masing-masing. Kemudian nanti saya beri link dari Google Drive ini, nanti akan saya berikan ke grup SMA. Oke, nonton mawon. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum saya closing, Bapak Ibu, tentang pembahasan saya? Monggo. Ada yang ditanyakan? Saya terpesona jika tidak ada kata-kata yang diungkapkan lagi. Terima kasih Pak Darso. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan pengimbasan, dan akan saya kembalikan ke Bu Umi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum.